Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu itu nge-pause? Nggak hancur, nggak meledak, tapi diem di tempat aja. Kamu mencoba melakukan berbagai hal, tapi mereka nggak menggerakkan apapun. Kamu bergerak, tapi nggak pergi kemana-mana. Kamu lagi stuck. Dan ternyata ada sains di balik ini, dan juga ada seorang profesor dari NYU bernama Dr. Adam Alter yang ngebahas ini di bukunya, yang menjelaskan kita tentang sains mengapa kita bisa stuck dan juga bagaimana untuk breakthrough. Halo teman-teman, nama aku Zahid, aku adalah content creator self-development yang udah 5 tahun berjalan. Aku hobi belajar bahasa, dan juga seorang multi-identitas yang mencoba menyeimbangkan berbagai macam peran yang dijalaninya, kayak pelari, traveler, pembaca buku, dan banyak lainnya. Entah kamu nonton video ini karena penasaran atau lagi nunda-nunda nulis skripsi, aku senang kamu di sini karena kita semua yang di sini sama-sama ingin berkembang. Ini dia 6 pelajaran dari The Science of Stuckness. Yang pertama, bahwa menjadi stuck atau stagnan dalam satu titik itu bukanlah suatu masalah personal, tapi ini adalah fase yang manusiawi. Dr. Adam Alter bilang bahwa 90% manusia itu mengalami fase stuck ini. Dan akhir-akhir ini sebenarnya aku juga baru masuk ke dalam fase ini. Kayak kemarin tuh aku mencoba untuk melakukan berbagai macam hal dengan channel YouTubeku, ngebikin waktu itu ada series bacain threads. Aku ngecoba topik-topik yang dulu sempat ku bahas, tapi entah kenapa semua hal yang ku lakukan nggak menggerakkan apapun. Aku kayak cuma autopilot aja di situ, dan aku merasa banyak bergerak tapi pergerakan nyatanya itu nggak ada. Begitu pula dengan bisnisku The Weekend Growth Club. Aku udah terbiasa menjalani ritme di mana tiap minggu itu selalu ada workshop atau selalu ada kelas, tapi di saat yang bersamaan aku merasa bahwa melakukan ini terus-menerus berarti penghasilanku akan selalu terikat dengan waktu, yang mana sedangkan waktu aku awal memulai, aku pengen bikin bisnis atau usaha itu karena aku pengen dia bisa di scale, alias aku bisa tidur tapi dia berkembang di saat yang bersamaan. Dan kebetulan juga di momen yang sama aku baru pindah lagi buat kuliah ke Jepang, dan di situ berbagai macam stabilitas yang udah kubangun sebelumnya sekarang harus dimulai lagi dari nol. Dan di momen ini aku ngelihat ke kanan dan ke kiri, teman-temanku kayaknya rasa-rasanya tuh udah pada mulai berhasil aja. Apalagi sekarang aku sempet gap year waktu itu, jadi aku agak telat lulusnya. Cuma teman-temanku yang seangkatan tuh sekarang udah pada lulus-lulus dan udah pada dapat pekerjaan. Banyak banget sekarang pekerjaannya tuh udah 2 digit, udah sangat stable, secure, dan trajektori ke depannya dia mau berkembang kayak gimana tuh udah jelas. Sedangkan aku yang ngambil langkah wirausaha itu agak bingung dan stuck. Ini sebenarnya sia-siakah semua 5 tahun effort yang ku buat ini kalau pada akhirnya bakal dibalap juga, atau aku ya bakal gini-gini aja sedangkan orang lain agak ke-delay sedikit tapi berkembang. Tapi ternyata aku sadar bahwa perasaanku ini adalah sesuatu yang universal. Yang ngerasain gini bukan aku doang, teman-temanku yang ku bilang ada di depanku, mereka juga ngerasain itu dengan konteksnya sendiri. Dan Dr. Adam Alter juga mengatakan bahwa ini tuh sesuatu yang dialami oleh top performers di segala bidang, kayak misalnya atlet-atlet olimpiade, musisi, mereka juga masuk ke dalam fase di mana mereka merasa stuck. Banyak banget kan kita sering dengar kabar musisi yang hiatus, pemain film yang stop ngambil project lagi karena mereka nggak merasa berkembang meskipun mereka banyak banget bekerja dan udah memberikan investasi ke bidangnya masing-masing. Ide utama yang disampaikan oleh Dr. Adam Alter dari sini adalah kalau misalnya kita mencapai titik itu di mana kita stuck menyentuh yang namanya plateau, kita harus menormalisasinya. Kenapa penting untuk menormalisasi ini? Karena kalau misalnya kita nggak menormalisasinya atau kita nggak menyadari bahwa kita sekarang sedang stuck, itu sama aja kayak kita tinggal di dalam kenyamanan yang palsu. Itu artinya mengatakan bahwa oke, saya sudah masuk ke keadaan buruk ini sekarang, dan kebanyakan dari kita punya ego yang terlalu besar sehingga nggak berani untuk membuat pengakuan itu. Sedangkan kalau misalnya kita udah berhasil normalisasi, kita bisa mulai nge-planning cara kita keluar dari situasi ini. Terus yang kedua, Dr. Adam Alter menyarankan kita melakukan yang namanya adalah friction audit. Friction itu adalah bahasa Inggris untuk gaya gesek. Jadi kita harus mikirin apa kira-kira di hidup kita itu yang berperan sebagai gaya gesek, alias kalau misalnya gaya gesek semakin besar kan pergerakan dari benda yang didorong tuh semakin lambat. Nah, benda itu adalah kita. Sekarang apa kira-kira gaya geseknya? Kita harus tanya kenapa kita berbuat seperti ini sekarang? Apa hal-hal yang tak terlihat yang menahan kita untuk melakukan hal yang seharusnya kita lakukan? Bisa jadi ini karena yang namanya decision fatigue, ketika kita banyak banget pilihan sampai kita nggak bisa milih sama sekali. Di awal 20 aku rasa banyak ngerasain hal ini ya, karena aku baru ngelewatin fase itu kemarin ketika aku bingung. Aku udah ngerasain magang, ngerasain jadi YouTuber, ngerasain kerja yang freelance. Jadi udah banyak banget tipe pekerjaan yang udah ku rasain, dan aku merasakan aku bisa menemukan sedikit-sedikit dari diriku di masing-masingnya. Cuma pada akhirnya aku jadi nggak bisa milih karena semuanya adalah hal yang sama menarik buatku. Sama juga kayak misalnya kemarin aku merasa stuck dari segi relationship, karena di umur saat ini, aku tahun ini 24 by the way, aku udah mau mikir buat gimana caranya aku cari jodoh, gitulah bahasa simpelnya. Aku
stuck dengan ini dalam waktu yang cukup lama karena rasanya opsi yang kita miliki di dunia itu kayak nggak terbatas, dan kita selalu merasa bahwa kalau kita ketemu yang A, nanti bakal ada orang B yang lebih baik, C yang lebih baik, D yang lebih baik, dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu kan cuma konstruksi di pikiran kita doang. Dan jadinya aku berhadapan dengan decision fatigue ini sehingga aku nggak ada buat progress atau mengambil resiko. Atau mungkin kalau nggak decision fatigue itu karena workspace kita yang berantakan. Kayak misalnya dulu di tempat tinggalku sebelumnya, itu aku nyewa, cuma furniturnya itu udah dikasih sama perusahaan real estate-nya. Dan jadinya kadang aku yang agak cengeng ini, lihat dikit bahwa furniturnya nggak sesuai dengan ide bayanganku, aku jadi agak males buat bekerja. Standar cengeng orang tuh beda-beda ya, cuma kadang itu tuh bisa jadi sedikit halangan juga. Kayak misalnya sekarang nih, teman-teman bandingin aja video yang ini dengan beberapa video yang ku buat waktu di Jerman. Nah, bisa dilihat bahwa dulu aku cuma mengerekam pakai HP aja. Memang sih aku bisa memproduksi, tapi itu nggak bikin aku semangat karena aku nggak bisa melihat diriku dalam bentuk yang estetis seperti ini dan ngerasa bahwa aku lagi berkarya. Atau mungkin friction yang sekarang kita hadapi itu bentuknya emosional, kayak misalnya ketakutan kita untuk gagal, atau mungkin dulu kita baru dapat kasih sayang itu kalau misalnya kita menjalankan perintah-perintah tertentu, kita dapat nilai-nilai tertentu, yang mana sekarang sebagai orang dewasa kita jadi selalu ada di dalam cangkang itu dan kita takut berhadapan dengan realitas yang tidak sesuai dengan harapan yang diekspektasikan ke kita. Nah, kita harus coba melakukan audit ini untuk mengetahui di mana kira-kira kita bisa mulai tackle masalahnya satu persatu. Sebagai starting point, kita bisa mulai dengan mencatat satu hal yang di mana kita merasa stuck. Kayak misalnya waktu itu aku merasa stuck dari segi karir. Aku masih belum ada keputusan ini aku mau masa depan kayak gimana. Terus aku tentukan 3 hal yang membuatku stuck. Misalnya yang pertama, aku selalu pindah-pindah tempat. Dari Indonesia aku pindah ke Jepang, terus pindah ke Jerman, pindah ke Jepang lagi. Sehingga sekarang aku harus tentuin di mana aku mau netap untuk jangka panjang. Terus yang kedua, aku terlalu cengeng. Aku harus mikirin gimana caranya bisa berkarya atau tetap membuat suatu output meskipun aku nggak punya semua yang kupegang. Alat-alatku nggak semuanya lengkap, furniture atau dekor nggak semuanya sesuai harapan. Tapi gimana caranya aku bisa tetap ngebuat sesuatu di situ. Terus ketiga, aku dulu pengen banget jadi yang terbaik. Misalnya YouTuber terbaik, ini terbaik, dan itu terbaik. Tapi sekarang aku menyadari bahwa konsep terbaik ini sangat subjektif. Apa yang menurutku terbaik beda dengan apa yang menurut orang lain terbaik. Tapi masalahnya seringkali yang mempengaruhi definisi terbaikku itu adalah definisi terbaiknya orang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga pada akhirnya aku memutuskan bahwa oke, daripada aku main jadi yang terbaik di suatu kategori, aku bangun kategoriku sendiri. Jadi aku mencoba seunik mungkin. Teman-teman bisa lihat inovasi di video-video akhir-akhir ini. Itu adalah campuran dari berbagai macam ketertarikanku. Seriesku yang The Multi Identitas Life itu nunjukin area-area yang beragam dari hidupku. Kayak misalnya lari dikombinasikan dengan vlog yang lebih estetis juga, dengan storytelling yang lebih bagus. Dulu aku nggak melakukan ini karena aku pikir bahwa kalau aku mau berbicara tentang self-development, aku harus bikin video di mana aku duduk di tempat dan ngomong kayak sekarang, padahal banyak banget opsinya. Oh ya, kalau teman-teman mau menggali insights dan berefleksi lebih dalam lagi, teman-teman juga bisa pakai reflection sheets yang aku bikin dan yang aku pakai sendiri. Aku rutin pakai ini kayak tiap 3 bulan atau tiap tahun gitu. Langsung aja cek link paling atas di deskripsi. Yang ketiga, menurutku ini salah satu yang paling insightful dari Dr. Adam Alter. Dia bilang bahwa kita itu nggak butuh lebih banyak kebebasan, justru kita butuh lebih banyak batas. Adam Alter bilang tuh kadang kita seringkali meromantisasi kebebasan. Kita pengen hidup yang nggak ada deadlines, kita pengen bisa nentuin kerja di mana aja, kapan aja. Kita bisa pengen ngambil keputusan semua dengan kebebasan kita. Tapi yang ini ciptakan adalah situasi di mana kita jadi nggak punya kejelasan. Situasi di mana daripada hidup, kita memikirkan gimana caranya untuk hidup. Dr. Adam Alter bilang bahwa kebanyakan breakthroughs itu terjadi ketika ada batasan di sekitar kita. Dan ini mungkin ya menjelaskan kenapa aku merasa paling produktif itu pas lagi di tengah semester kuliah, bukan pas lagi libur kuliah. Padahal selama libur kuliah waktuku itu banyak banget, tapi entah kenapa ya habis untuk berbaring doang, scroll-scroll TikTok, dan jalan ke kulkas untuk nyemil, kemudian main TikTok lagi. Sedangkan pas aku punya constraints atau batasan berupa jadwal kuliah, mengetahui bahwa jam 2 nanti aku harus ke kampus untuk ikut kelas, itu ngebuatku merasa lebih ada pressure untuk ngerjain apa yang harus ku kerjain sekarang. Aku cuma tahu bahwa aku punya jam 8 sampai jam 11 untuk lari, maka aku harus lari di jam itu. Aku cuma punya hari Rabu untuk bikin video, maka aku harus bikin video di hari itu. Sedangkan dulu, aku kayak selalu ngepindahin tugasku yang hari ini ke hari berikutnya saking banyaknya waktu yang ku punya. Dan ini juga berlaku pas aku mencoba ngebangun habits lari kemarin ya. Jadi, aku mulai habits lari itu dari nol, dari nggak ada olahraga sama sekali. Tapi sekarang udah 4 tahun berjalan, aku udah finish 21 kilo, 42 kilo pertamaku, dan sampai sekarang aku masih konsisten dan terus progres di olahraga ini. Apa kira-kira dari sistemku yang bisa bikin ini tercapai? Jawabannya adalah constraints.
batasan. Aku nggak bilang di kepalaku, aku bakal jadi pelari selamanya. Aku bakal lari dengan definisi gamblang gitu aja. Tapi aku bilang, aku mau lari sampai event 3 bulan lagi. Aku mau lari sampai finish maraton 16 minggu lagi. Itu ngasih batasan yang jelas. Dan Adam Alter bilang, otak kita itu suka banget dengan batasan, meskipun batasan itu palsu. Ini kulakuin juga dalam proses nulis bukuku kemarin yang sekarang udah dikirim draftnya, lagi di review gitu. Aku nggak nulis loh selama berbulan-bulan, karena aku pikir aku harus nulis buku. Tapi pas aku bilang bahwa aku cukup nulis 500 kata aja per hari, setiap hari itu jadi lebih semangat dan lebih achieve dan lebih jelas target apa yang harus kucapai. Dan tahu-tahu, walaupun aku dikasih waktu beberapa bulan nih, bukunya selesai dalam kurang lebih 3 minggu aja. Ya tentu progresnya lebih lama ya, karena harus ada riset, mikir ini dan itu. Tapi proses ketikannya itu, yang ketikan secara fisiknya itu jadi terkompres ke 2 atau 3 minggu aja. Ini luar biasa, dan ternyata kita kayaknya emang nggak sebutuh itu sama kebebasan. Yang keempat, stop menunggu motivasi, daripada itu bangunlah momentum. Dr. Adam Alter bilang bahwa motivasi itu adalah cuaca emosional, dan cuaca tuh susah banget diprediksi. Bisa jadi hari ini di forecast bakal hujan, tapi ternyata nggak hujan-hujan sama sekali. Sedangkan kalau membangun momentum itu seperti matematika, dia udah eksak, dan kita bisa menghitung sesuatu, melakukan operasi tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu. Lagi-lagi yang ditekankan sama Dr. Alter di sini adalah kebutuhan untuk adanya kejelasan. Ia berkata bahwa dengan bergerak, dengan adanya momentum atau movement, pergerakan, kita bisa ngebangun kejelasan itu. Jadi yang ia ingin tekankan sebenarnya adalah kita tuh harus punya bias terhadap aksi. Misalnya kita merasa males hari ini, kita nggak mikir yang bagian filosofisnya dulu, kenapa saya males ini dan itu, tapi kita mikir apa langkah saya selanjutnya. Kayak misalnya tadi pagi, aku agak males sebenarnya keluar dari kasur karena dingin banget. Dan kalau misalnya aku di situ selalu berpikir gimana caranya supaya aku bisa berhasil mencapai goalsku di hari ini, kemungkinan besar ya aku bakal ada di situ aja. Tapi karena aku menyadari ini adalah suatu masalah, aku jadi pikir apa next stepnya, yaitu adalah ambil botol, minum 1 gelas. Dan itu adalah action step, walaupun dia kecil, tapi karena ini adalah langkah yang berupa aksi nyata, dia tuh jadi momentum yang memberikan kejelasan untuk selanjutnya menginformasikan kita harus apa. Misalnya aku udah minum 1 gelas, habis minum 1 gelas, aku langsung ke kamar mandi cuci muka. Terus udah dari situ, aku langsung balik sini, mejaku udah di set up, dan aku bisa langsung mulai kerja. Jadi selalu pas kita lagi ada di fase stuck, pikirin aja, what is my next step? Apa langkah kita yang selanjutnya? Dan ini nggak harus sesuatu yang besar, sesimpel ngambil air, minum, yang penting dia adalah suatu aksi nyata yang kita bisa merasakan otot-otot kita ini bekerja, kita bisa merasakan tangan kita ini mengangkat sesuatu, kaki kita melangkah, itu adalah aksi nyata. Dan momentum ini yang akan memberikan kita kejelasan yang membantu kita ngebangun motivasi yang semakin mempercepat momentum kita lagi. Terus Dr. Alter juga mengencourage kita untuk menggunakan yang namanya temporal landmarks. Ia menyarankan kita untuk menggunakan temporal landmarks ini sebagai tanda dari adanya permulaan baru. Apa itu temporal landmark? Landmark itu anggap aja lah kayak ya Monas itu kan landmark kayak Jakarta kan. Terus Tugu Hiu dan Buaya itu kan landmarknya Surabaya. Nah, tempo itu berarti ngomongin waktu. Berarti temporal landmarks itu adalah landmark yang berkaitan dengan waktu. Misalnya apa? 1 Januari, hari Senin, ulang tahun kita, hari pertama kuliah. Itu semua adalah temporal landmarks. Dan kita bisa menggunakan momen-momen natural ini untuk ngeboost pekerjaan kita atau ngebantu kita untuk breakthrough dan bebas dari perasaan stuck. Karena temporal landmarks ini bikin otak kita tuh mikir bahwa kita sekarang sedang memulai chapter baru. Dan kita bisa banget memanfaatkan cara kerja psikologi ini untuk ngedorong kita supaya dapat semacam boost gratis gitu. Tapi hati-hati juga karena kadang ini jadi bikin kita nunda-nunda ya. Kayak misalnya sekarang nih jam 1.13. Banyak dari kita yang mikir bahwa kita harus nunggu temporal landmark yang selanjutnya, yaitu jam 14.00 bagi kebanyakan orang. Nah, ini ada triknya lagi sebenarnya. Jadi daripada kita ngelihat jam itu sebagai blok 60 menit, kayak jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, kita bisa mecah itu jadi blok 15 menit. Jadi misalnya 1.15, 1.30, 1.45, dan 2. Jadi kalau misalnya nih kita sekarang di 1.13, kita nundanya tuh nggak ke jam 2, tapi ke jam 1.15. Ini ngebantu banget buatku by the way, karena pada akhirnya ya itu maksa aku buat langsung ngambil tindakan, dan akhirnya itu ngebangun momentum, ngebantuku untuk menyelesaikan lebih banyak hal juga. Jadi kalau belum ada temporal landmarks yang terlihat, tentuin suatu tanggal dan katakan ke diri sendiri bahwa itu adalah tahun baru pribadiku dan mulai di hari itu. Terus yang terakhir, beliau bilang bahwa jangan tunggu merasa siap, ambil aja langkah pertama yang jelek itu. Alter bilang semua breakthrough itu dimulai dari hal yang jelek, draft yang jelek, script yang jelek, video yang berantakan, tulisan-tulisan yang nggak bisa dibaca. Kalau misalnya kita nulis skripsi nih, pas kita nulis tuh nggak langsung jadi skripsi yang siap untuk dipublish gitu, tapi dia mulai dari
susunan ide-ide yang berantakan di mana-mana dan kita harus nyusunnya belakangan. Tapi intinya, pas kita mulai dengan draft pertama itu dia bakal jelek. Salah satu yang nahan aku untuk publish buku kemarin, dan kenapa bukunya nggak selesai-selesai, itu adalah karena aku baca terlalu banyak buku yang sangat-sangat bagus dan aku pikir bahwa ketika aku nulis, bukuku juga harus langsung jadi seberkualitas itu. Padahal semua penulis yang ku baca bukunya, ya mereka juga udah ngelewati fase-fase jelek ini. Tapi kan ya udah dipoles kemudian kan. Cuma yang draft pertama mereka tuh nggak ada yang langsung bagus siap dijual di pasar kayak begitu. Nah, aku harus sadar bahwa aku harus mulai dari titik jelek itu. Channel ini juga 10 video pertama dari channel ini itu berantakan banget, public speaking yang nggak bener, lighting yang nggak bener, storytellingnya juga nggak bener, editing juga waktu itu aku edit sendiri ya, itu masih kurang optimal. Tapi itu nggak masalah karena yang terpenting itu adalah movement. Aku membuat pergerakan dan itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Kalau ini ngebantumu, aku bikin banyak banget video lain yang ngebahas tema yang serupa. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.